Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini bertemakan 4 pahlawan Islam pengubah tatanan dunia sepanjang sejarah. Yang pertama, Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel. Rasulullah SAW pernah bersabda, kalian pasti akan menaklukkan Konstantinopel. Sebaik-baik pemimpin adalah yang menaklukkannya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Hingga 800 tahun kemudian, janji Rasulullah ini berhasil diwujudkan di tangan pemuda soleh dan cerdas. Kota Konstantinopel pun akhirnya jatuh atas izin Allah di bawah kekuasaan seorang pemuda yang bernama Mehmed II atau yang disebut Muhammad Al-Fatih. Kedua, Khalid bin Walid, sang pedang Allah. Di masa kekhalifahan Abu Bakar, Khalid melakukan pembebasan wilayah Persia dan Romawi. Perang demi perang yang dilaluinya ternyata tidak mampu mempertemukannya dengan Syahid. Hingga di tahun 21 Hijriyah, Khalid menghembuskan nafas terakhir di pembaringannya. Ia merasa malu. Khalid merasa harusnya saya mati di medan jihad. Kemudian sahabatnya berkata, wahai Khalid, engkau adalah pedang Allah, maka Allah tidak ridho jika pedangnya dipatahkan di tangan musuh. Yang ketiga, Salahuddin Al-Ayyubi, sang pembebas Yerusalem. Salahuddin bukan terlahir dari golongan Arab, melainkan berasal dari suku Kurdi, Tikrit, Irak. Dalam membebaskan Yerusalem, Salahuddin harus berhadapan dengan 2 tantangan besar. Pertama, pasukan salib Romawi. Kedua, perpecahan di internal kaum muslimin sendiri. Maka Salahuddin menyatukan wilayah-wilayah muslimin mulai dari Suriah hingga Mesir. Salahuddin memperbaiki akidah umat Islam dan mengukur jamaah sholat subuh di masjid. Setelah kaum muslimin kembali bersatu, maka saat yang dinantikan pun tiba. Terjadilah perang Hittin. Pasukan muslimin mendapat kemenangan gemilang. Yerusalem kembali ke pangkuan umat muslim. Keempat, Sa'ad bin Abi Waqqas, sang pembebas Persia. Masa Khalifah Umar bin Khattab, seluruh wilayah Jazirah Arab setelah menerima hidayah Islam. Umar bin Khattab mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Sa'ad untuk membebaskan wilayah Persia. Namun, ketika di Qadisiyah, Sa'ad mengalami sakit sehingga tidak bisa turun langsung bersama pasukannya. Sa'ad meneriakkan takbir sebagai komando pada pemimpin yang ada bersama pasukan. Atas izin Allah, pasukan Persia yang dipimpin Jenderal Rustum berhasil dikalahkan oleh pasukan Muslim. Tidak lama setelah itu, pasukan muslimin masuk ke ibu kota dan Persia pun berhasil dibebaskan.